kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang maha kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi misa pagi hari ini mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-11 Pasutri Debbie dan Raymond, dan mengucap syukur atas hari ulang tahun pertama Maria Bleselom Yahya. Dan selanjutnya mohon berkat bagi kelancaran penerimaan siswa baru TK Santo Arnoldus. Mohon berkat untuk keberhasilan ujian Timotius Deon, dan kemudian mohon keselamatan jiwa untuk Bapak Rudi Agustono dan Bapak Aloysius Murjoko. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi, dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksinya di lingkungan hidup kami. Bapa yang Maha Kasih, bersama pasangan suami istri Debbie dan Raymond, kami mengucap syukur atas pernikahan tahun ke-11 yang dialaminya dengan penuh rahmat, dan juga ulang tahun pertama Maria Bleselom Yahya. Semoga dengan peristiwa iman ini, keluarga ini semakin Kau kasihi. Kami juga mohon keberhasilan ujian bagi Timothy Deon dan juga penerimaan siswa baru TK Santo Arnoldus. Berkat-Mu senantiasa kami tunggu dan kami harapkan dengan penuh iman. Kami mohon keselamatan jiwa untuk Bapak Rudi Agustono dan Bapak Aloysius Murjoko. Berkenanlah menerima mereka dalam keabadian seperti yang diperjuangkannya seumur hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan entah tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Kepadamu aku melayangkan mataku, Engkau yang bersemayam di surga, seperti mata para hamba laki-laki, memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan, memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, sudah cukup kenyang dengan jiwa kami, dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima. Aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku,
cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku lebih suka berpegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah salah satu hambatan dalam beriman adalah kesombongan. Salah satu hambatan dalam beriman adalah kesombongan. Kesombongan hati ini sangat mudah dijumpai dalam diri orang-orang terdekat. Bahkan yang setiap hari berjumpa dengan saya dan para saudara. Seorang suami tidak mudah untuk mengakui bahwa yang dikatakan istrinya itu benar dan dapat dipercaya. Pasti banyak sebabnya, tapi tidak mudah. Menerima, mengakui bahwa yang dikatakan istrinya itu benar dan dapat dipercaya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri tidak mudah mendengarkan kata-kata nasihat dari suaminya. Tentu banyak sebabnya. Seorang anak tidak mudah untuk manut, untuk ikut mendengarkan apa yang dikatakan ayah ibunya. Apalagi orang tua lebih sulit mendengarkan teguran anaknya. Kamu ini anak kemarin sore
tahu apa. Seorang imam juga tidak mudah menerima saran serta dari teman imam yang tinggal sepasturan. Nggak mudah, Bapak Ibu. Apalagi temannya itu lebih muda, nggak mudah mendengarkan. Demikian juga para suster, terlalu mahal untuk mendengarkan nasihat teguran sesama suster di rumah. Terlalu mahal, tidak mudah. Singkat kata, tidak mudah untuk percaya dan mengikuti kebenaran kata-kata orang terdekat. Sangat sulit. Demikian juga yang dijumpai oleh Tuhan Yesus. Kesombongan orang-orang sekampungnya. Orang-orang yang paling dekat dengan dia. Meski orang-orang itu takjub mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, namun mereka tidak menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Malahan sebaliknya mereka kecewa dan menolak. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Ini pernyataan yang melecehkan betul. Ada dua hal yang menjadi sebab mengapa melecehkan menurut saya. Yang pertama, bukankah ia ini tukang kayu? Artinya sama seperti yang lain. Manusia biasa yang masih memerlukan mencari makan agar bisa hidup. Tuhan Yesus bukan manusia luar biasa. Bukan manusia linuwih. Bukan manusia Superman. Dan itu sering saya dan para saudara mengatakan, oh doai, apa bedanya aku bedain? Sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus itu tukang kayu anak Maria. Kenapa disebut anak Maria? Bapak, Ibu, dan para saudara, dalam tata budaya Yahudi tidak biasa menyebut nama ibu. Sama juga di sini. Tidak biasa menyebut nama anak ibu. Nama ibu bagi seorang anak, anak Maria, yang disebut biasanya nama bapaknya. Masyarakat patriarki. Mengapa disebut anak Maria, bukan anak Yusuf? Jelas ini penghinaan yang mendalam. Tuhan Yesus hanyalah manusia biasa, apalagi tidak jelas bapaknya, anak Maria. Maka disebut ibu itu artinya tidak jelas siapa bapaknya. Sungguh para saudara, sebetulnya menyakitkan kata-kata ini. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Misalnya itu disampaikan kepada saya dan para saudara, pasti ngamuk. Sakit hati. Menghadapi orang-orang yang demikian sombong, Tuhan Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Maka Tuhan Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan di atas mereka. Mengapa Tuhan Yesus tidak melihat penolakan dan penghinaan itu sebagai tantangan? Kalau saya dan para saudara ditantang, pasti akan saya buktikan bahwa saya lebih dari dia. Akan saya buktikan bahwa saya lebih hebat dari dia. Pasti sebagai tantangan. Tapi Tuhan Yesus enggak. Justru karena ditolak dan dihina itu mestinya mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus lebih besar. Agar mereka yang menolak dan menghina menjadi percaya dan diam. Sama seperti saya dan para saudara. Saya akan membuat mereka diam dengan tindakan saya. Justru untuk membuka mata orang yang menolak itulah mestinya dibuat mujizat yang lebih besar, jauh lebih besar. Supaya orang-orang yang menghina itu percaya. Bapak, Ibu, dan para saudara, mujizat bukanlah pertunjukan sulap, bukanlah hipnose atau pertunjukan kekuatan gaib. Kalau mujizat itu adalah pertunjukan, saya ingin menunjukkan diri saya. Pengakuan diri, logikanya, buatlah mujizat maka aku percaya. Buatlah mujizat maka semua akan percaya. Itu logika jika mujizat itu pertunjukan sulapan atau pertunjukan kekuatan. Bapak, Ibu, dan para saudara, mujizat adalah karya Allah, bukan
pertunjukan, maka logikanya percaya dulu baru ada mujizat. Percaya dulu baru ada mujizat. Tanpa ada iman tidak akan pernah ada mujizat. Tidak akan pernah. Berbondong-bondong orang mengikuti Tuhan Yesus dan mereka mengalami, melihat mujizat Tuhan Yesus. Namun mengapa mereka juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan para saudara, dan iman itu adalah anugerah pemberian rahmat dari Allah sendiri. Manusia tidak bisa memproduksi iman, mencetak iman, membuat iman, tidak mungkin. Memang benar bahwa iman itu mengandaikan jawaban dari saya dan para saudara, mengandaikan jawaban dari manusia. Tetapi iman itu rahmat. Jika iman itu mengandaikan jawaban, maka menerima atau menolak itu jawaban manusia. Jika menerima anugerah iman, maka hidup manusia itu menjadi beriman. Diubah oleh apa yang diimani. Menjadi beriman artinya diubah oleh apa yang diimani. Bukan hanya sekedar pernyataan mulut. Itulah perubahan hidup, itulah buah iman. Perubahan hidup. Maka para saudara, meskipun kita sering mendengar sharing, kesaksian-kesaksian tentang mujizat-mujizat yang dialami orang-orang, banyak sekali orang sharing di mana-mana, ditanggap di mana-mana, namun hidupnya tidak berubah. Hidupnya tidak menjadi lebih dekat kepada Allah. Hidupnya tidak lebih menjadi setia dan memuliakan Allah. Maka sebenarnya yang diceritakan dalam kesaksian-kesaksian itu hanyalah untuk dirinya sendiri. Seperti orang nonton film bagus kemudian dia cerita. Tidak lebih. Jika semuanya itu tidak mengubah hidup, maka Bapak, Ibu, dan para saudara, sekarang ini seperti pada zaman Tuhan Yesus, orang berbondong-bondong mencari mujizat ke sana kemari. Bahkan dibingungkan, di sana ada ini, di situ ada ini, orang berbondong-bondong. Seperti orang mencari belanjaan yang dijual obral itu loh. Sana ada obral, sini ada obral, orang bingung ke sana kemari. Bukan Allah yang dicari, bukan iman yang dimohon, tetapi sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Mujizat katanya. Iman itulah yang menjadikan segala yang kita alami sebagai mujizat. Iman itulah. Bapak, Ibu, melihat, menyaksikan, merasakan, mengalami kelahiran seorang anak, itu mujizat. Bapak, Ibu masih bisa bernafas sekarang, itu mujizat. Bapak, Ibu masih bisa memandang suami, bisa memandang anak, bisa memandang istri, bisa memandang orang tua, bisa datang dalam perayaan Ekaristi ini sebenarnya sebuah mujizat. Jika kita beriman lebih dahulu. Tetapi kalau kita cenderung untuk mencari pertunjukan sulapan yang disebut mujizat itu, minta maaf Bapak, Ibu, bukan iman. Iman itu mengubah hidup Anda. Bukan mempertontonkan sesuatu yang hebat dan luar biasa, tidak. Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak mengikuti tantangan mereka. Bapak, Ibu, dan para saudara, iman itu adalah rahmat yang dengan rendah hati kita harus menjawabnya. Maka terus menerus Bapak, Ibu, dan para saudara, kita bisa mengalami mujizat itu setiap hari. Dalam peristiwa-peristiwa yang kecil, sederhana, Tuhan berkarya di situ. Maka teruslah menerus kita memohon anugerah iman agar kita dapat mengalami hidup kita setiap hari adalah mujizat dari Allah.